الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الكلام من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فضله ونصره، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب. Hadirin umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mendapat kemuliaan dari Allah, diizinkan langkah kaki untuk sujud mendekatkan diri kepada Allah yang kita semua adalah ciptaannya, dan hidup ini ujian, dan apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kita lakukan ini adalah tabungan. Apabila kita melakukan kebaikan, artinya tabungan untuk rumah masa depan, untuk akhirat, berharap kepada Allah dikumpulkan kita dengan para sholihin bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hidup ini juga penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang kehidupan dunia, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Maka rugi seseorang yang terpedaya dengan tipu dunia ini, dengan tipu daya dunia ini, sehingga dia melupakan akhiratnya. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, maka beliau melihat dunia dengan tampilan wanita tua yang berdandan. Itulah gambaran keduniaan, yang semua akan fana, yang semua akan binasa, yang kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan di dalam dunia. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan, "Lau ta'dilu dunya indallahi mithla janahi ba'udah, masa kafiran syarbatan." Seandainya dunia ini ada nilainya di hadapan Allah
walau hanya sekedar setengah sayap nyamuk, maka tidak akan dunia ini diberikan kepada orang kafir, orang yang tidak tunduk, orang yang tidak menyembah kepada Allah. Akan tetapi dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka disitulah siapapun yang mau mengambil dibebaskan. Maka dari itu sungguh sangat salah apabila barometer ketakwaan itu dilihat dari dunia. Saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah melaksanakan kebaikan, kok belum dapat, kok belum kaya. Subhanallah. Para ulama, para sholihin ibadah bukan untuk kaya. Para ulama, para sholihin mereka mempunyai harta, bahkan mereka keluarkan harta sebagaimana diceritakan daripada Ibrahim bin Adham, pangeran, anak daripada raja. Beliau mengeluarkan hartanya sampai beliau mengatakan tidak mendapatkan kelezatan ibadah kecuali pun sudah mengolah hatinya daripada kecintaan dunia. Hadirin, bukan berarti Islam melarang orang memiliki dunia. Sayyidina Utsman beliau kaya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan juga banyak para sahabat kaya raya, tapi dunia di bawah kakinya, bukan dijajah. Berapa banyak seseorang makan susah tapi dijajah oleh dunia. Sedikit dapat bayaran untuk hal-hal yang buruk, sogok menyogok, terutama di dalam pemilihan-pemilihan yang akan datang. Hanya dapat sogok menyogok, hati sudah condong, sudah ikut kepada apa yang dilakukan atau apa yang tentunya ditegur dalam agama. Sogok menyogok sesuatu yang halal di dalam agama. Maka belajarlah kita untuk berjuang untuk bangsa yang sedang memerlukan perjuangan ini, untuk bangsa kita sekarang yang perlu dengan pengorbanan. Ketahuilah para pahlawan terdahulu tidak akan mendapatkan kemerdekaan, tidak akan merenggut kemerdekaan dari tangan-tangan penjajah kalau mereka ketika diajak untuk perang, untuk melawan penjajah, maka jawabannya dibayar berapa? Tidak ada di antara mereka. Bahkan mereka mengeluarkan harta. Maka kitalah yang sekarang menikmati daripada hasil perjuangan-perjuangan mereka. Tidak mahlukah kita dengan para pahlawan? Hadirin rahimahumullah. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Tapi kalau rakyat memainkannya, sementara rakyat banyak menyalahkan korupsi sana sini, tapi mental yang tidak terdidik apabila dibayar hanya sekedar 100.000, hanya sekedar sembako, memilih hal-hal yang tidak pantas untuk dipilih. Saya tidak berbicara tentang pilih bulan, saya tidak berbicara tentang politik, tapi saya ingin bicara tentang sisi agama di dalam menetapkan dan mengokohkan jiwa kita. Yang tentu agama memerintahkan kita pilih dengan orang-orang yang baik, yang kita tahu dia bertanggung jawab di hadapan manusia dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Tanya ulama-ulama salihin yang tujuan mereka bukan mencari dunia, yang tujuan mereka bukan untuk meraup, untuk pendaringan mereka di dalam keduniaan. Minta petunjuk kepada Allah, jalan keluar yang baik untuk bangsa kita. Kita tahu sekarang bahwa saja bangsa kita sedang memerlukan pengorbanan daripada rakyatnya. Suara rakyat istimewa untuk menentukan siapa ke depan. Tapi jangan kita dipermainkan. Jangan kita hanya dibayar sedikit, atau jangan kita mengorbankan harta
kecil itu untuk kesusahan-kesusahan anak muda masa depan kita, untuk generasi-generasi kita. Lihat para sahabat bagaimana perjuangan mereka, lihat para pahlawan kita. Alhamdulillah. Karena di zaman-zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang kita ini dipecah belah. Berapa banyak orang-orang yang menikmati perpecahan-perpecahan yang ada, sadar tidak sadar, maka dipecah belah banyak kita ini. Ketahuilah, pecah belah ini bukan hanya terjadi seperti itu saja, tapi memang ada settingan. Di zaman Rasulullah SAW ada kaum Aus dan Khazraj yang dia kaum ini, suku ini sudah ratusan tahun saling perang, saling membunuh. Akhirnya datang Islam, mereka pun damai. Mereka damai datang Islam. Kemudian ada seorang Yahudi, Syas bin Qais, tidak senang dengan perdamaian yang ada karena dia tidak mendapatkan manfaat. Karena orang-orang Yahudi ini, mereka dahulu ambil senjata, mereka bikin senjata, memanfaatkan peperangan untuk menjual senjata, maka mereka pun terus provokasi antara kedua suku ini. Yang satu ngegeng dengan Fulan, yang satu ngegeng dengan yang satu. Padahal mereka adalah sekutu. Ketika damai, maka rusak pasaran. Mereka pun memprovokasi, memanggil anak muda daripada kaum Yahudi untuk mengembalikan ke peperangan yang lalu. Duduk mereka bersama anak-anak muda kaum Ansor. Maka mulailah dia membacakan syair-syair berdarah yang dibacakan oleh orang-orang tua yang mereka dahulu. Dan sampai mereka mengangkat pedang masing-masing, ingin siap menumpahkan darahnya, perang kembali. Maka diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dinasehati oleh Rasul SAW, apakah kalian akan kembali kepada zaman jahiliyah setelah Allah selamatkan kalian dengan Islam, setelah Allah persatukan kalian dengan Islam? Mereka pun menyesal, menangis dan saling berpelukan. Gagal provokator yang dilakukan oleh Yahudi dengan solusi yang diberikan oleh Islam. Islam memberikan solusi yang indah tentang persatuan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada kami Allah, kepada ajaran Allah, jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'daan, dahulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati di antara kalian. Lalu mereka pecah. Lalu terkadang terlihat dalam satu pekerjaan, tapi hati mereka pecah. Maka disatukan oleh Islam, tidak melakukan sesuatu kecuali kita. Maka dari itu solusi ini lakukan. Siapa yang kita akan pilih, istiqoroh dan lakukan itu lillah. Jangan karena Tuhan memberi kepada kita, jangan Tuhan baik kepada kita, padahal kita tahu dia tidak sholat, padahal kita tahu dia tidak pernah hadir pengajian, padahal kita tahu dia tidak pernah tersentuh agama. Bagaimana mau baik? Dan apabila cara-cara uang kita mainkan di dalam kepemimpinan wakil-wakil kita di atas, maka ketahuilah kita tidak akan mendapatkan wakil yang baik. Karena wakil yang baik dia berjiwa sosial, dia selalu memikirkan rakyat, bagaimana dia mau punya uang banyak, dikit dia dapat daripada uangnya, maka dia pikirkan tentang janda, dia pikirkan buat masjid, dia pikirkan jiwa-jiwa sosial lainnya, maka dia tidak punya duit. Dan
Apabila kita hanya memilih orang yang bayar, artinya ya kita yang memang menginginkan keadaan-keadaan yang mereka yang mainkan yang punya duit. Maka dari itu solusi Islam mengajarkan untuk kita bersatu. Waktu yang Allah alaikum ibn fa'alan fa'alla fa'ina qulubikum, Allah satukan hati di antara kalian, tidak melakukan sesuatu kecuali lillahi ta'ala uruskan. Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa kita. Jadi dari ilmu kita manfaat, diterangkan hati kita, diberikan kita semangat yang besar untuk berjuang bangsa ini, untuk anak bangsa ini, untuk keturunan generasi bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan senantiasa berkibar kebaikan-kebaikan Islam di bumi Nusantara ini, dan senantiasa kita menjaganya dan tidak mudah dipecat dan tidak mau dipecah belah, diadu domba satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi dan muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu wa sami'al 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tusrifu biha al-qulub wa tanfa'u biha al-'usur wa tanhidu biha as-sawm 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri badati bi nafsi wa sunnati malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala wa yasma ilan 'aliman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'an ashabi Rasulillah wa sallallahu alaihi wa sallam dan Abu Hurairah wa 'ali وصفة الباقين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا وانصر وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تولنا وآتنا بأهله وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والفتنة والبلاء وأعطانا وقتا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويزيدكم ولذكر الله أكبر.